Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Kesultanan Tidore. Saya Siti Anissa Kodaria dan rekan saya Alvin Merdiansa, Ramlan, Muhammad Jakiransa. tonton video sampai habis ya. Sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Sejak awal didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Ciriliati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab diketahui sebagai raja atau Kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Ciriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur dari tahun 1512 hingga 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Saosio. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaan, kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Menurut sejarah, kerajaan Tidore ini disebut memiliki akar sejarah sama dengan berdirinya kerajaan Ternate, sebab Sahjati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Masur Malamo. Pendiri kerajaan Ternate, Kesultanan Tidore adalah pemerintahan aristokrasi berdasarkan kelahiran dan kelas marga atau pola raha, yakni marga Yade, Akesahu, Jourum, dan Bagus yang memiliki otoritas tradisional memegang jabatan sultan. Aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugal, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, ialah Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berani menjajah kembali Kepulauan Maluku. Lanjut ke aspek kehidupan ekonomi dan sosial sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore
terkenal dengan rempah-rempahnya. Seperti di daerah Maluku, sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore terbanyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Papua, Spanyol, dan Belanda. Peninggalan Kesultanan Tidore. Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore Benteng, Tore, dan Tahula. Kemunduran Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Awal perkembangan Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Terima kasih telah